sekali lagi di sini aku mau sampaikan, aku bukan coach, no, bukan guru, bukan. Aku sahabat baru, teman baru, bestie baru. Kan lebih asik ya kalau kayak gitu. Kemudian, bener nggak? Kalau Ya, kita ya. bestie kan kita kan ngobrolnya nggak ada batas ya, Bu Septi ya. Anggap aja aku anak ibu yang baru ya. Anggap anak kalau seandainya umur ibu-ibu sama bapak-bapak udah jauh lebih senior dari aku, anggap sahabat. Jadi di sini nggak ada guru, nggak ada coach, nggak, kita bertumbuh bersama dalam kesadaran. Kenapa nggak ada guru? Karena sesungguhnya sejatinya teman-teman itu udah betul-betul berkelimpahan dan dalam kondisi paling sempurna di titik sekarang. Di titik sekarang nih, di sini saat ini sekarang, teman-teman itu sudah di posisi paling sempurnanya teman-teman. Semua abundant, semua yang apa teman-teman pengen, rumah, mobil, beres utang, lalu income, apapun yang bisa teman-teman pikirin, itu di sini saat ini sekarang, itu sebenarnya udah ada. Kenapa belum ada di tangan? Nah, itulah yang mau kita bahas. Aku izin masuk materi sekarang ya, biar kita bisa cepat ke ke inti dari materi kita. Aku izin share screen ya teman-teman ya. Izin share screen untuk teman-teman ya. Kita akan membahas materi inti. Nah, kita akan bahas inti dari materi kita berjudul Abundant Revolution 369. Lalu abundant revolution itu apa sih Teh Febi? Kata abundant itu sendiri kan dia berkelimpahan. Nah, berkelimpahan ini kebanyakan orang secara umum melihat bahwa kelimpahan itu datangnya dari luar ke dalam. Pada saat Teh Dian menerima kebaikan, menerima rezeki, menerima kemudahan, menerima uang, menerima, asumsi di umum itu biasanya abundance itu dari luar ke dalam yang kita terima. Lalu kata revolution atau revolusi kelimpahan itu maksudnya gimana? Ternyata realita bahwa abundant itu berasal dari luar, lalu masuk ke dalam kantong kita, masuk ke dalam rekening kita, masuk dalam kehidupan kita, ternyata bukan seperti itu. Ternyata abundance itu atau kelimpahan itu justru berasal dari dalam dirimu sendiri. Bahwa abundant itu berasal di dalam natural penciptaanmu sendiri. Jadi ternyata kelimpahan itu melekat sebelum kamu ada di bumi ini. Rancangan awal Allah, Tuhan, atau apapun nama itu disebut. Rancangan awal kamu ada di dunia ini, itu sudah melekat dengan kelimpahannya. Jadi bisa dikatakan kelimpahan itu, atau kesejahteraan itu, atau kesuksesan itu, atau kebahagiaan itu adalah hak hidup semua orang. Itu merupakan hak hidup semua orang. Jadi semua orang seharusnya hidupnya berkelimpahan, seharusnya hidupnya itu bahagia, seharusnya hidupnya itu sukses gitu. Tapi kenapa Teh Febi kebanyakan dari kita itu nggak merasakan itu? Kenapa saya punya PR hutang tapi belum bisa saya lunasi? Kenapa saya banyak keinginan tapi belum tercapai? Tidak menggambarkan kelimpahan itu. Kenapa? Kelimpahan yang sejatinya aslinya kita itu, kenapa belum kita rasakan? Itu disebabkan karena pada saat kita lahir, sudah mulai ada bagasi emosi, sudah mulai ada belief menutupi kelimpahan, sudah mulai ada dogma-dogma meliputi kelimpahan, sudah mulai ada bagasi emosi, ada kesedihan, ada kemarahan, ada kekhawatiran, ada ketakutan. Padahal itu semua yang melimitasi kita. Jika kita ingin kembali ke kesejatian kita yang berlimpah, limitasi itu izinkan untuk dilepas. Izinkan untuk tidak dipegangin gitu. Karena sebenarnya ketika limitasi yang berupa tiga hal ya, limitasi kelimpahan itu ada tiga. Pertama adalah emosi, kedua adalah keinginan, keinginan pengen mengatur, pengen mengontrol, keinginan pengen dicintai, keinginan, pokoknya judulnya ingin, itu artinya nggak punya. Nah, keinginan ini justru sumber dari utamanya penderitaan. Ketika sebuah keinginan ada, tapi realitanya tidak sesuai ekspektasi dari keinginan kita.
itu sama dengan penderitaan biasanya. Nah, jadi keinginan ini harus dilepas. Lalu yang ketiga, ego diri, I gitu. Ego biasanya dia punya ciri mental korban. Aku menderita, aku jadi korban, aku disakiti, aku dizolimi. Padahal realitasnya sebenarnya sejatinya dia bukan itu gitu. Lalu secara kesimpulan Teh Febi kenapa sih dibilang 369? Nah, dikatakan 369 sebenarnya angka 3 ini menggambarkan tentang apa, angka 6 menggambarkan apa, dan angka 9 menggambarkan apa. 369 ini adalah angka rahasia semesta tentang bagaimana dan siapakah dirimu. Itu angka 3 diwakilinya. Lalu angka 6 ini mewakili sistem kerja semesta berlaku dalam kehidupanmu. Itu di angka 6. Lalu di angka 9 itu di judul prakteknya. Jadi Abundance Revolution 369 itu terdiri dari 3 bab. Bab pertama adalah siapa sebenarnya dirimu. Bab kedua adalah bagaimana hukum semesta ini berjalan dalam kehidupanmu. Bab ketiga adalah yuk kita praktekin. Gitu. Nah, itu ya rahasia dari angka 369. Lalu Teh Febi kenapa sih bisa nyeritain itu semua? Ternyata abundant ini tidak hanya tentang uang, tidak hanya tentang materi. Ternyata abundant itu terdiri dari 5 hal. Abundant spiritual, abundant fisik, abundant finansial, relationship, dan sosial. Nah, hal yang pertama yang harus betul-betul kita pahami sehubungan dengan abundant spiritual. Itulah abundant revolution.